29, 30 juta. Ya, itu gambaran kualitas pendidikan kita. Tadi saya bertanya ke Pak Toto, ini gambaran kualitas pendidikan kita dan betapa kompleksnya persoalan kalau kita bicara pendidikan karena luas yang sedemikian besar, kemudian juga jumlah siswanya 50 juta. Jumlah siswa 50 juta lebih. 50 juta lebih, ratusan ribu sekolah. Jadi bicara satu kebijakan itu mempengaruhi seluruhnya dan ini kompleksitas masalah yang luar biasa tinggi. Tadi ada pertanyaan, jadi bagaimana mengukurnya Pak Toto? Untuk naik ke level, untuk naik ke level selanjutnya. Terutama SMP dan SMA. Pertama melalui proses zonasi. Zonasi jadi yang aturan baru sekarang nanti, ini sebenarnya topik lain. Sudah bukan. Tidak apa-apa, biarkan dijawab. Cuma kan tadi ditanya. Zonasi yang dulu nanti ada 50%, minimal 50% penerimaan siswa itu berbasiskan pada zoning, daerahnya, zonanya. Kemudian yang sisanya afirmasi, mereka anak-anak yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian yang 30 maksimum sampai 30% itu anak-anak yang berprestasi. Itu ya, dari situ. Jadi sudah ada perubahan. Yang saya pertanyakan tidak itu Mbak Naswa. Yang saya pertanyakan bentuk seleksinya apa? Kalau ujian nasional tidak ada, ya. Jadi SMP mau melakukan seleksi siswa baru dari anak-anak SD, kemudian SMA dari SMP. Nanti begini Pak Sadewo. Jadi yang diberikan oleh guru, oleh sekolah untuk meluluskan anak tidak hanya skor nilai, tetapi bisa portfolio siswa, kemudian kemampuan spesifik siswa, jago olahraga, jago nari, jago melukis, jago mengukir, itu masuk portfolio siswa. Sehingga itu bisa menjadi pertimbangan untuk masukkan. Ada sekolah yang mengutamakan saya perlu anak-anak yang jago olahraga. Jadi tidak hanya dari prestasi tes tertulis saja. Sehingga itu yang saya katakan pengenalan terhadap tidak hanya kemampuan kognitif, tapi juga kemampuan-kemampuan yang lain itu dihargai. Pada prinsipnya itu sebenarnya ingin mengedepankan bahwa seluruh kemampuan siswa itu harus menjadi pertimbangan di dalam penerimaan siswa. Saya menilainya ini titik krusial. Seleksi ini titik krusial kalau yang dipaparkan oleh Pak Toto sebagai gambaran kebijakan Kementerian Pendidikan nanti. Titik krusialnya di mana? Ini unsur subjektivisnya tinggi sekali. Tidak menjamin bahwa seleksi itu objektif. Bisa karena dia punya akses ke sekolah tersebut, bisa karena punya uang banyak, diterima sekolah bukan karena prestasinya yang tinggi. Enggak, saya rasa jadi ini harus diantisipasi. Tapi Bapak kalau dengan ujian nasional saja ya, itu aja dengan aturan yang sangat ketat, budaya orang Indonesia ingin sekali ada kasakusuk. Bagaimana dengan sistem seleksi yang semacam itu, yang membuka subjektivitas yang sangat tinggi, ini super bahaya. Kita dengarkan. Menurut saya gini, pendidikan itu hak dasar, Pak. Hak dasar yang harus dipenuhi negara. Dalam keadaan apapun harus dipenuhi dan itu perintah konstitusi. Atas dasar itu sistem zonasi sebenarnya berkeadilan. Di mana seorang anak itu bisa sekolah dimanapun tanpa melihat nilai ujian nasionalnya, tanpa melihat yang lain. Tetapi karena memang jarak dan yang kedua adalah kemampuan yang tadi tidak hanya kecakapan akademik. Jadi artinya Pak, ini sebenarnya pemenuhan hak dasar negara atas tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Saya tidak mempersoal itu Mbak Retno. Soal zonasi saya sudah sepakat. Tapi tadi kan Bapak bilang, lalu bagaimana mengungkap zonasi ini mencerminkan pendidikan yang berasas Pancasila itu memang saya setuju sekali dengan zonasi. Nah, artinya nggak perlu tes lagi, Pak. Artinya diperlukan tes di mana? Kan udah nggak perlu. Kalau zonasi, jarak. Menentukan dari rumah. Ini kan masih ada yang 50% itu prestasi. Ini problem yang bukan Pak, 30% prestasi Pak, 30%. Prestasi tidak harus akademik, tadi sudah disebutkan. Dia jago nari, dia jago nyanyi, dia jago musik, bisa masuk. Sorry, saya agak justru menimbulkan masalah baru. Yang Mbak Sofia, silakan Mbak Sofia. Bukannya ini, sorry ya, ini simplify ini ya, bukannya raport udah cukup ya? Raport sekolah, kelas 6 ya yang diberikan oleh sekolah. Bisa. Dengan tes, dengan esai, dengan portfolio, apapun adalah hasil pembelajaran si anak itu selama 6 tahun, 3 tahun itu kan sudah cukup oleh SMP, SMA melihat, oh ini anak berkompetensi di sini. Tadi kita bisa terima, kenapa harus ujian nasional? Saya nggak ngerti loh. Enggak, tadi Mbak Sofia. I don't understand this. Kenapa harus ada standar? Ini problem yang muncul karena
negara belum mencukupi jumlah sekolah. Jadi yang harus dituntut adalah negara untuk memenuhi kewajibannya. Ya berarti kelemahan pemerintah jangan dijatuhkan. Saya sependapat dengan Pak Mino. Jangan dikorbankan. Bukannya jangan dikorbankan. Negara yang harus dituntut kan. Negara yang harus bertanggung jawab. Yang sependapat harusnya Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini konsen terhadap persoalan-persoalan real pendidikan. Guru honorer itu kesejahteraannya itu sangat memprihatinkan. Itu beda. Coba itu selesaikan aja dulu, Mbak. Jangan memilih itu topik penting, tapi kita tidak membahas topik itu malam ini. Mudah-mudahan ada waktu untuk membahas itu nanti. Kita kembali ke silakan Pak Huda. Sekali lagi, kita butuh terobosan dan perubahan bagi dunia pendidikan kita. Jadi jangan nunggu. Kita nggak bisa nunggu. Ini catatan kami juga di Komisi 10. Dan bagian dari kompromi kami dengan Kemendikbud. Pemerintah dan kita semuanya nggak bisa menunggu sarana prasarana selesai. Itu tetap jadi PR dan akan kita terus genjot. Kualitas dan kompetensi guru harus secepatnya diselesaikan. Pemerataan, akses sekolah, distribusi guru dan seterusnya harus secepatnya diselesaikan. Tapi agenda perubahan ini harus tetap jalan. Sambil ini kita cicil dari tahun ke tahun. Tanpa itu kita akan mengorbankan anak-anak didik kita. Saya nyambung Pak. Boleh nggak saya meluruskan? Saya ada catatan kritis juga untuk Kemendikbud ini. Intinya adalah jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Apa itu? Membuat ujian nasional 2.0. Hanya ganti nama saja. Hanya ganti nama saja. Arahnya sudah bagus sekali yang disampaikan Pak Toto tadi kan. Membuatnya formatif, low stakes, dan seterusnya. Tetapi ada potensi ini menjadi ujian nasional versi 2 saja. Misalnya indikasi kekhawatiran Anda bahwa ini hanya ganti judul saja nih? Apa misalnya, Mas? Misalnya, kalau nanti dilakukan pada semua sekolah dan pada semua siswa, gitu ya. Jadi ada data sensus nih. Dinas kan akan tahu, sekolah yang nilainya tinggi yang ini, yang nilainya rendah yang ini. Akan ada pelabelan lagi bagi sekolah yang sekolah bagus, sekolah menengah, sekolah jelek gitu ya. Ini pada gilirannya akan memberi tekanan pada guru, kompetisi dan pada gilirannya akan memberi tekanan pada siswa. Exactly the same thing dengan UN sekarang gitu. Kalau itu dilaksanakan seluruhnya. Jadi catatan kita semuanya, Mas. Artinya gini, semua kita, publik, semua masyarakat, pemerintah, Pak Toto, kami di legislatif, bertugas melakukan pengawasan itu. Tapi bahwa poin ini harus ada perubahan di tengah stagnasi ini. Kita udah berpuluh-puluh tahun ini. Saya setuju sekali. Saya sependapat dengan Pak Saiful sekali lagi jangan dikorbankan anak-anak kita untuk masa depannya. Betul. Saya sependapat dengan Pak Saiful. Hanya gara-gara dengan cara pandang penyeragaman menyelesaikan semua hal. Ini sudah harus kita tinggalkan. Cara pandang penyeragaman, standarisasi sudah tidak zamannya. Itu paradigma lama. Ya, Mari kita tinggalkan paradigma lama. Saya sependapat. Benar, Mbak.